Tokoh RMS Alexander Manuputi kembali bikin heboh. Sejarah dibantah, tapi dengan sopan. Kepada seluruh rakyat Hindus Nesos ya, ini menjelang 17 Agustus ya tahun 2025. Saya selaku Ketua Front Kedaulatan Maluku, Pemerintahan Transisi Negara Republik Maluku Selatan, pimpinan eksekutif, saya mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia dalam rangka ikut memperingati Hari Deklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan hari proklamasi, bukan, tapi hari deklarasi. Karena NKRI itu dideklarasikan, bukan diproklamasikan. Ya. Jadi selamat merayakan Hari Deklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950. Negara Republik Maluku Selatan lebih tua 4 bulan ya, 25 April tahun 50. Negara NKRI ini negara yang ilegal, negara rimba, dan negara kekuasaan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Terima salam kebangsaan dari Republik Maluku Selatan, Mena Muria. Halo Sobat Manuskrip. Selamat datang kembali di Manuskrip Papua, tempat kita membedah cerita sejarah, isu politik, dan segala yang tak biasa di balik berita. Tentu dengan gaya santai, netral, tapi tetap tajam. Kita akan menelusuri pernyataan dari seorang tokoh yang namanya sudah cukup sering muncul dalam berita-berita alternatif sejarah, yaitu Alexander Manuputi, yang kembali hadir dengan narasi mengejutkan dan sangat tajam tentang negara Republik Maluku Selatan, alias RMS. Alexander Manuputi, tokoh yang mengklaim diri sebagai pimpinan eksekutif dari Pemerintahan Transisi Negara Republik Maluku Selatan, RMS, dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Front Kedaulatan Maluku, baru-baru ini kembali menyampaikan pernyataan yang meski terdengar sopan, namun pernyataan ini sukses membuat banyak pihak geleng-geleng kepala. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, Alexander Manuputi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun ada bumbu tambahan dalam ucapannya. Menurut Alexander Manuputi, tanggal 17 Agustus sebenarnya bukan hari proklamasi, melainkan hari deklarasi. Versi dari beliau menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, bukan diproklamasikan tapi dideklarasikan. Jadi selamat merayakan Hari Deklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1950, ujar Alexander Manuputi, dengan nada yang seolah ingin menulis ulang kurikulum sejarah nasional. Tidak cukup sampai di sana, Alexander Manuputi juga menyampaikan bahwa Negara Republik Maluku Selatan, RMS, berdiri lebih dulu, tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1950, yang berarti sekitar 4 bulan lebih awal dari deklarasi NKRI. Menurut Alexander Manuputi, fakta ini cukup untuk menunjukkan bahwa negara Republik Maluku Selatan lebih dahulu eksis, meskipun dalam kenyataannya eksistensinya tidak diakui secara luas oleh komunitas internasional maupun pemerintah Indonesia. Puncak dari pernyataan Alexander Manuputi adalah ketika ia menyebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menurut pandangannya ilegal, dan bahkan disebut sebagai negara rimba serta negara kekuasaan. Sebuah frasa yang, walau terdengar dramatis, diucapkan dengan gaya bicara yang tenang dan formal, seperti sedang membaca pengantar diskusi akademik, hanya saja dengan isi yang cukup eksplosif. Versi sejarah dari Alexander Manuputi kembali mengangkat wacana lama dengan kemasan baru. Apakah ini bentuk ekspresi politik, revisi sejarah, atau sekadar nostalgia masa lalu? Biarlah publik yang menilai. Yang jelas, sejarah memang bukan hanya soal tanggal dan nama, tapi juga tentang siapa yang menceritakan dan untuk tujuan apa. Salam hangat dari Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Beta mau lanjutkan ya, beta punya cerita tentang NKRI sebagai bagian dari cerita beberapa hari yang lalu ya. Saudara-saudara bangsa Maluku yang berbahagia di mana saja berada. Demikian juga siapapun yang ikut mendengar dan menyimak ya, berita ini atau siaran ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian ya. Shalom, wassalam, Mena Muria. Nah, melalui video ini, beta atau saya ingin mengungkapkan beberapa hal penting menyangkut dengan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI 17 Agustus 1950. Beta beri judul NKRI dan implikasinya ya. Ya, dalam arti kata bahwa mau jatuh terhormat atau teknik KO atau jatuh terhina ya, atau KO ya, knockout ya. Nah, beta memulai dengan satu kisah atau cuplikan kisah tentang Republik Maluku Selatan. Pada tahun 1954, pada tanggal 10 Desember itu,
di Papua New Guinea itu, ya, diadakan suatu sidang, ya, atau suatu pertemuan oleh PBB, oleh Majelis Umum PBB, ya. Dan di dalam pertemuan itu Dr. von Balusek, ya, satu perwakilan tetap dari Belanda di PBB, dia berkata bahwa di dalam perjanjian konferensi meja bundar yang diterbitkan dalam komite politik adalah untuk memberikan hak negara bagian. Artinya jika mereka sangat menghendaki untuk masuk dalam hubungan khusus dengan Indonesia atau Belanda. Dengan kata lain adalah hak penentuan nasib sendiri. Itu juga disebut sebagai hak jus cogens, ya, kalau kita lihat dalam konvensi Wina pasal 53. Pada pertemuan yang sama, Dr. Belaunde dari perwakilan Peru juga dia menyatakan bahwa pihak ketiga adalah orang atau rakyat atau bangsa dari daerah. Nah, negara bagian di sini adalah bagian dari Badan Permusyawaratan Federasi yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Itu juga disebut pihak ketiga. Nah, satu-satunya pihak ketiga yang telah melaksanakan penentuan nasib sendiri secara serius dan sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya, baik oleh hukum internasional maupun oleh perjanjian internasional, adalah rakyat Maluku Selatan. Nah, dalam hal rakyat Maluku Selatan, pihak ketiga ini sudah berbicara dengan suara yang jelas, dia ingin merdeka. Dan selanjutnya dikatakan bahwa jika pernah ada di bawah rezim PBB, ada masalah penentuan nasib sendiri yang sah menurut hukum, maka jelas dia adalah rakyat Maluku Selatan, ya. Jadi Maluku Selatan ini telah final, saudara-saudara, sejak 25 April 1950. Itu berdasarkan latar belakang sejarahnya dan berdasarkan ketetapan hukum internasional tentang penentuan nasib sendiri melalui proses dekolonisasi Hindus-Nesos oleh Belanda dan UNCI, ya, UNCI dari PBB. UNCI ini Komisi PBB untuk Indonesia era tahun 45 sampai 50. Nah, satu-satunya republik yang sah de facto de jure, negara yang resmi berdiri di Hindus-Nesos atau Indonesia, adalah Republik Maluku Selatan 25 April 1950. Indonesia mau jungkir kepala di bawah dan kaki di atas pun tidak dapat menyangkali keabsahan negara yang resmi berdiri, itulah Republik Maluku Selatan. Karena itu berdasarkan fakta dan otentik, tidak dapat diganggu-gugat. Maluku, Aceh, dan Papua Barat adalah bagian dari fakta, sejarah, dan hukum yang tidak dapat dipungkiri oleh Hindus-Nesos. Tidak dapat juga diselubungi dengan slogan NKRI harga mati. Itu slogan yang gagal hukum, ya. Tidak ada yang harga mati di dunia ini. Tidak dapat juga dicemari dengan tuduhan separatis, atau itu tuduhan gagal hukum, ya. Jadi Maluku, Aceh, dan Papua Barat adalah diri mereka sendiri seperti diri Republik Indonesia, Republik Indonesia Yogyakarta 17/8/45. Seperti juga ke-15 negara bagian lainnya, ya. Jadi Maluku, Aceh, dan Papua Barat pasti dalam waktu yang singkat akan menikmati dirinya sendiri dengan bebas walafiat. NKRI tinggalkan secara sadar akan wilayah sah negara Republik Maluku Selatan, berarti Indonesia bertindak secara bijaksana dan terhormat. Demikian pula dengan meninggalkan West Papua, demikian pula dengan Aceh dan beberapa negara bagian di seluruh pelosok Hindus-Nesos. Tinggalkan secara paksa berarti Indonesia ditindaki secara terhina dan hanya tersisa Jawa dan Madura. Oleh karena itu, sebelum dibubarkan oleh pihak internasional, maka adalah lebih baik untuk mengembalikan seluruh wilayah rampasan sejak zaman gila Insinyur Soekarno atau Kusno Sosrodihardjo, ini untuk beliau punya nama asli, ya, Kusno Sosrodihardjo, kepada pemiliknya yang sah. Dan setelahnya itu Indonesia harus puas dengan Jawa dan Madura, sebagaimana Republik Indonesia yang asli itulah wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, 17 Agustus 1945. Mari kita lihat situasi politik dalam negeri Indonesia sejak 1945 sampai kini. Itu diwarnai dengan, yang pertama itu komitmen pelaksanaan hukum dan legislatif yang sangat lemah, alias lumpuh. Konstitusi RIS itu diinjak-injak oleh mereka sendiri. Pembentukan Undang-Undang Darurat RIS nomor 11 tanggal 8 tahun 50 tentang perubahan RIS. Ini perubahan RIS ke negara kesatuan ini. Oleh pemerintah RIS, oleh parlemen atau DPR, dan oleh Senat, ya, pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana dekret presiden boleh membubarkan negara bagian? Ini hanya terdapat di Indonesia. Dekret presiden itu kepada hukum yang lebih tinggi daripadanya saja, peraturan pemerintah dia tidak bisa bubarkan, apalagi peraturan DPR dan peraturan MPR. Nah, bagaimana dekret Presiden Soekarno sejak mulai Maret sampai dengan awal April itu membubarkan 15 negara bagian? Ini suatu hal yang sangat mustahil. Tapi itu terjadi di Indonesia, dan memang Indonesia negara yang mustahil. Bara yang tidak mungkin terjadi itu terjadi. Sementara bara yang harus terjadi tidak bakalan terjadi. Yang legal itu, yang legal jarang, tidak akan pernah terjadi, tapi yang ilegal itu pasti terjadi. Selanjutnya, giat dalam pelaksanaan mempertahankan kepalsuan negara NKRI 17 Agustus 50 yang tidak berdasarkan nilai-nilai sejarah, budaya, dan ketetapan hukum internasional.
melalui berbagai cara, pola irasional fiktif Jawa yang sangat memalukan ya. Selanjutnya kita lihat bahwa penguburan hak asasi manusia yang dilakukan oleh NKRI, RI, dan sebagainya. Sultan Hamid II itu dituduh memberontak, saudara-saudara. Sultan Hamid II itu dia kepala BPF, Badan Permusyawaratan Federasi. Ketua daripada 15 negara bagian. Itu dituduh memberontak dan dibawa ke mock trial. Artinya adalah dibawa ke penghukuman. Sehingga Soekarno itu bebas melaksanakan dia punya kehendak. Sebab kalau masih ada Sultan Hamid II, maka dia tidak mungkin bisa membubarkan itu negara bagian. Dengan Sultan Hamid II masuk dalam penjara, dia dengan seenak perutnya dia membubarkan negara bagian. Dengan dekretnya itu yang saya bilang tadi itu. Ya. Hukum dan undang-undang dikacaukan di Indonesia. Agen-agen Republik Indonesia memaksa pemerintah negara-negara komponen bagian lainnya untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada Republik Indonesia. Sementara RI adalah salah satu negara bagian. Bagaimana dia memaksakan negara bagian lain untuk masuk ke dalamnya? Metode-metode licik dan kegiatan subversif yang mengakibatkan runtuhnya negara-negara komponen itu dianggap wajar oleh Republik Indonesia. Ya itulah. Nah, Sultan Hamid II ini menggambarkan kejahatan tersebut kepada Ratu Belanda ya. Dia katakan bahwa dalam usahanya memperluas teritorialnya dengan cara-cara menghilangkan negara bagian, maka negara Republik Indonesia Yogyakarta menggunakan rupa-rupa metode yang ilegal, saudara-saudara. Sementara peraturan-peraturan undang-undang dasar itu diinjak-injak di bawah telapak kakinya sendiri. Kalau kita lihat pernyataan Presiden Sukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur, dia bilang begini, tidak ada alasan untuk dapat membubarkan NIT jikalau alasan tersebut diletakkan pada pertimbangan yang sehat dan praktis. Karena memang itu pembubaran NIT itu berdasarkan agresi militer, sudah tidak berdasarkan hal yang sehat, tidak berdasarkan akal sehat dan pertimbangan yang sehat, tidak. Itu yang tidak sehat semuanya. Nah, bagaimana dengan pernyataan J. Mawekere, pemimpin Tuapro Minahasa? Dia katakan bahwa ini NIT itu kan terdiri dari dua, saudara. Federasi dan unitaris. Federasi itu banyak, unitaris sedikit. Tapi unitaris ini didukung oleh angkatan bersenjata, APRIS. Gitu. Nah, oleh sebab itu dia katakan begini, kali ini kami kalah, kaum federalis kalah dalam perjuangan. Akan tetapi dengan sendirinya perjuangan kami itu akan berlanjut terus-menerus meskipun dalam hati sampai kiamat dunia. Tak perlu diherankan apabila kami kalah dalam perjuangan ini. Oleh karena kami tidak memiliki senjata. Karena telah ternyata tidak ada kemerdekaan dan tidak ada demokrasi. Siapa yang ada senjata ialah yang berkuasa. Siapa yang bersenjata? RI dan antek-anteknya. Pembantaian terhadap orang Maluku sejak 17 Agustus sampai 45. Dan oleh karena itu maka setiap 17 Agustus bagi orang Maluku, baik itu hasil proklamasi ataupun hasil deklarasi, adalah hari perkabungan bagi bangsa Maluku. Ya. Organisasi yang digunakan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu Barisan Pelopor, di mana beliau itu kepalanya sendiri atau ketuanya sendiri. Terus saudara bisa baca di tulisan dari saudara Henry Apitule dan Bu C. Hahuri ya, lebih jelas. Ini saya cuma ambil dia punya cuplikan-cuplikan sedikit saja. Ya. Yang selanjutnya menipu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui resolusi Majelis Umum nomor 491. Tanggal 28 September 1950 sebagai resolusi cacat. Karena pada saat itu tidak ada lagi RI dan RIS, yang ada hanya NKRI. Tapi mereka mendaftarkan diri di PBB sebagai Republik Indonesia. Ini kan suatu hal yang sangat bertentangan. Sangat irasional, saudara-saudara. Jadi penipuan atas penipuan yang dilakukan oleh Indonesia ini. Selanjutnya pelaksanaan agresi militer di mana-mana. Terlebih wilayah bagian timur Indonesia. Ya. Kita lihat di Ukora untuk Malaysia, tapi gagal. Kemudian Trikora berhasil, Timur-Timur berhasil, habis itu Timur-Timur jadi bumerang, lepas lagi. RMS sampai sekarang masih dalam proses, dan sebagainya. Ya. Ini jiwa ekspansionis daripada Soekarno. Dia tidak puas, dia memang rakus. Ya. Greedy. Ya. Dia mau caplok semua, tapi tidak mampu mengatur. Ya. Jadi realitanya bahwa negara kesatuan ini negara berkonotasi negara rimba ya. Banyak perlakuan-perlakuan rimba yang dipertontonkan oleh negara ini, baik oleh kelompok mayoritas, religius, maupun kelompok-kelompok golongan sekuler tertentu. Kita lihat dominasi suku Jawa dan Pulau Jawa, Jawanisasi dalam mekanisme kepimpinan, dan mekanisme eksploitasi perampokan sumber daya alam di seluruh Indonesia, korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, Islam mendominasi kebijakan negara, dengan mengakibatkan kefatalan di mana-mana secara bergelombang, bagi golongan minoritas. Kita lihat peristiwa Oktober 96, peristiwa Situbondo, tragedi kemanusiaan di Maluku 99 Januari tahun 99 ya. Situasi dan kondisi api dalam sekam, kerusuhan di mana-mana secara bergelombang, peristiwa Mei 98, sasaran orang Tionghoa, peristiwa Ketapang Jakarta Barat, Ketapang Kalimantan dan sebagainya, saudara-saudara. Pemerataan pembangunan yang zero, terlebih pada wilayah Indonesia bagian timur ya, fokusnya Maluku, Papua Barat dan NTT.
Kekayaan negara dieksploitasi hanya untuk kepentingan petinggi-petinggi negara dan golongan dalam berbagai strata, dan rakyat semakin termiskinkan, terlebih wilayah bagian timur Indonesia, Maluku dan West Papua. Saya masih ingat 7 November 2017, Mercy Christie Behrens itu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dia menilai bahwa posisi Maluku sebagai salah satu provinsi termiskin, peringkat 4 di Indonesia, disebabkan oleh ketidakadilan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Itu dia punya pernyataan. Penataan kemiskinan di wilayah Maluku sengaja dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terencana. Setiap tahun hasil kekayaan sumber daya alam Maluku jutaan dolar Amerika Serikat dialihkan ke Jakarta sebagai kebijakan negara kesatuan Indonesia, dan imbalannya hanya bernilai 0 atau sedikit yang kembali ke Maluku. Pelaksanaan transmigrasi Jawa ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Maluku sejak tahun 55. Itu Gemba itu dari tahun 55. Gitu. Merusak pola tanam kedaerahan yang telah berurat berakal sesuai dengan latar belakang budaya dan struktur tanah dan keaslian tanaman turun-temurun dengan pola Jawa yang sangat merusak dan bertentangan. Hutang negara yang semakin bertumpuk dan mustahil untuk diselesaikan. Kebijakan penipuan berdasi internasional dengan mengedepankan data-data fiktif dan atau pemutarbalikan fakta dan data tentang perjalanan nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Jadi tipikal NKRI ini hanya menciptakan penipuan yang baru menutupi penipuan yang lama. Atau menciptakan lubang yang baru untuk menutupi lubang yang lama. Dan kerja NKRI ini setiap hari hanya memperbincangkan agama, ketimbang mengurus pengetahuan, ketimbang mengurus kemajuan fisik dan mental, ketimbang mengurus kesejahteraan rakyat. Makanya petinggi Australia dia berkata bahwa Indonesia negara yang miskin dan negara gila agama. Gitu. Nah, dampak dari situasi politik ini yang saya katakan tadi semua itu, beberapa daerah di Indonesia siap untuk memerdekakan dirinya selain daripada RMS. Memang kita sudah merdeka dari tahun 1950, tapi masih dalam proses terus sampai hari ini karena kita tidak memiliki senjata. Karena ternyata yang memiliki senjata yang menang kan tadi Tua Pro Minahasa dia berkata. Papua Barat, Aceh, Minahasa, Borneo, Bali, Riau, semua siap untuk merdeka. Karena ketidakadilan yang dipertontonkan oleh NKRI. Nah, saya mau berbicara khusus tentang angka 17 Agustus. Adalah hari kepemilikan dua negara yang sangat berbeda. Namun diserupakan melalui berbagai tata cara yang irasional, dicocok logikan dan sangat memalukan. Singkatnya bahwa Republik Indonesia atau RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 45, itulah wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Ingat ini. Nah, setelah melalui proses dekolonisasi sejak 1945 sampai 1950 melalui berbagai cara-cara yang tidak terpuji, tidak berhukum dan dengan menggunakan sarana agresi militer, maka RI negara bagian bekerja sama dengan Republik Indonesia Serikat sebagai hasil akhir dari konferensi meja bundar 27 Desember 1949, kemudian mendeklarasikan negara ilegal itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17/8/1950. Makanya saya bilang kalau nanti dilakukan 17 Agustus 2025 ini bukan hari proklamasi, memperingati hari proklamasi, bukan, tapi hari deklarasi. NKRI itu dibentuk pada 15 Agustus 50, dan itu start point-nya dia. Dan pada saat yang sama, Presiden Insinyur Soekarno ke Yogyakarta untuk membubarkan secara resmi RI yang sebenarnya. Jadi RI 17/8/45, sekali lagi saya katakan, seluruh Indonesia dengar, sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Agustus 50, sekaligus membentuk atau mendeklarasikan NKRI pada tanggal yang sama. Nanti dideklarasikan pada 17/8/50. Nah, penempatan nama negara kesatuan di depan inisial Republik Indonesia adalah bentuk kamuflase kesengajaan untuk mengelabui berbagai pihak. Artinya bahwa dengan negara kesatuan di satu pihak telah dapat mewakili artian serikat di lain pihak. Menurut konsep berpikir Jawa yang rakus akan kekuasaan. Dengan provinsi kemudian diagungkan sebagai primadona, menggantikan negara bagian atau state, saudara-saudara. Nah, negara kesatuan adalah hanya berfungsi sebagai kata sisipan, tidak bermoral untuk mengelabui berbagai pihak. Seakan menyatakan bahwa RI yang tadinya hanya negara bagian telah berganti rupa menjadi RI dalam kesatuan luas, menggantikan federasi. Ya. Jadi dia tetap masih pakai RI. Padahal RI ini sudah tidak ada, sudah dibubarkan. Gitu. Ya. Jadi suatu bentuk kamuflase. Negara kesatuan hanya merupakan suatu kamuflase yang dilakukan di situ, atau satu kata sisipan saja, tapi nanti jarang dipakai. Yang dipakai cuma RI-nya. Gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Sementara nilai kata RI di sini tetap mewakili RI yang asli yang telah dibubarkan oleh Insinyur Soekarno. Juga termaktub sebagai RI ilegal, konsep ala Jawa di luar nalar pengetahuan hukum dasar ya. Oleh dan sebab itu maka wujud kemerdekaan Indonesia ilegal dipasokkan ke dalam wujud nilai kemerdekaan RI yang legal yang telah dibubarkan. Bisa mengerti ya? Jadi RI yang ilegal ini dipasokkan ke dalam RI legal yang sudah dibubarkan, tidak ada sebenarnya. Dengan konsekuensi yang tidak bermartabat.
bahwa NKRI telah berumur 80 tahun. Ini suatu hal yang mustahil, mustahil dan mustahil. Ya. Dia baru berumur 75 tahun. 17/8/50, 17/8/2025. RMS lebih tua 4 bulan, saudara-saudara. Kita dari bulan April. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa ungkapan tadi bahwa negara RMS 25 April 50 adalah satu-satunya negara yang sah di wilayah Hindus Nesos dan tidak ada yang lain. NKRI 17/8/50 adalah satu-satunya negara yang ilegal, tidak sah di wilayah Hindus Nesos. Ini titik startnya di situ. Republik Indonesia 17/8/45 telah resmi dibubarkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 15 Agustus tahun 50. Tidak ada lagi. Jadi ini semua bentuk kamuflase, bentuk omong kosong semua yang dilakukan ini. Untuk mengelabui. Hanya karena dia punya senjata, saudara. Maka dia masih bisa bertahan karena dia punya senjata. Ya. Rakyat Maluku Selatan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Karena apa? Karena negara RMS diproklamirkan berdasarkan kombinasi dua cara elegan di dunia. Biasanya itu hanya satu cara, saudara-saudara. Beberapa negara. Kalau bukan cara plebisit, ya cara pembentukan dewan. Pembentukan dewan dengan maksud tersebut. Ya. Nah, Maluku Selatan dua. Plebisit dan pembentukan dewan untuk maksud tersebut. Itu. Jadi dua cara elegannya. Nah, negara RMS sendiri memiliki nilai yuridis yang tinggi. Melebihi negara lain yang telah merdeka dan telah diakui keanggotanya oleh PBB. 17 Agustus 2025 adalah perayaan deklarasi NKRI. 17 Agustus 50 dan bukan proklamasi RI 1745. Dia masih tulis 45. 45, no. Perayaan 17 Agustus 2025 adalah deklarasi NKRI 17 Agustus tahun 50 ke 2025, 75 tahun. Dan bukan proklamasi RI 1745. Ini bentuk penipuan di siang hari bolong. Dan harus diungkapkan. Supaya semua orang mengetahui. Umur NKRI baru mencapai 75 tahun. Sementara negara RMS 25 April 50 lebih tua 4 bulan dari NKRI ya. RI dengan kata sandang negara kesatuan bukanlah RI yang telah dibubarkan. Sebab RI yang telah dibubarkan adalah RI negara bagian dalam RIS. Sementara RI dengan kata sandang NK atau negara kesatuan adalah NKRI, di mana yang sudah mencaplok RI yang mencaplok seluruh negara bagian plus RMS ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tadinya RI asli tapi karena sudah dibubarkan dia menjadi tidak asli ya. Dan RI yang sudah mencaplok seluruh negara bagian dari dia sendiri negara bagian tambah 15 jadi 16. Dia sudah ilegal. RIS dibubarkan juga menjadi ilegal. Nah kedua elemen ilegal ini membentuk negara yang lebih ilegal. Itulah NKRI. Ya. Logika dan konsekuensi hukum objektif dan positif dia berkata bahwa sebenarnya yang harus memerintah seluruh Hindus Nesos atau Indonesia ini adalah negara RMS dan bukan NKRI. Karena NKRI negara ilegal, sementara RMS adalah negara yang legal, yang sah. Hindus Nesos sudah pasti bubar. Indonesia sudah pasti bubar dan tunggu tanggal mainnya dalam waktu singkat. Ya. Terus saudara di seluruh Indonesia termasuk Maluku sampai di sini pasti paham ya. Kalau tidak paham berarti ya kita bersekolah di belakang sekolah ya. Itu. Ya. Saya Dr. Alexander Hermanus Manuputi ya, pimpinan eksekutif atau amalatu daripada Front Kelautan Maluku yang bertindak sebagai pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950. Karena tidak ada lagi di Maluku Selatan kevakuman dan kita mulai dari tahun 2000 ya. Sampai hari ini dan tetap berjuang sampai kita mendapatkan kita punya kedaulatan ya. Kita sudah merdeka. Dan kita yang terlama di dunia ini juga Kashmir. Dan itu merupakan pertimbangan berat. Perjuangan ini ada dua macam di dunia ini ya. Ada perjuangan bersenjata dan ada perjuangan moral. Perjuangan bersenjata itu kita sudah lewat. Dari tahun 50 sampai 63 Republik Maluku Selatan berjuang dengan cara bersenjata. Ya. 13 tahun. Nah sekarang Papua, mungkin Aceh juga baru mulai. Tapi kita sudah lewat. Nah sekarang yang kita lakukan adalah perjuangan moral. Dan perjuangan moral pena itu lebih tajam daripada perjuangan senjata. Gitu. Karena perjuangan moral itu dia mengandung arti kesopanan ya. Nilai-nilai hak asasi manusia yang tinggi ya. Karena dia berjuang secara moral, secara hati nurani yang luar biasa ya, hati nurani yang tulus, ikhlas ya. Jadi dia mempertontonkan dia punya data-data yang sebenarnya ini loh saya punya data ini. Ini saya punya data ini. Saya tidak perlu dengan senjata, data saya lengkap, komplit dan sebagainya. Saya masih ingat waktu saya dalam penjara juga demikian. Waktu itu Presiden siapa nih anaknya Soekarno ini Megawati, dia datang yang dia punya 8 Dewan Jenderal dalam kita punya apa di Provos ya, Provos Mabes Polri. Ada 8 orang itu anggota yang datang, anggota ya untuk berdiskusi dengan saya dan saudara Semi waktu itu.
Dan ada beberapa hal yang kami utarakan bagi mereka, dan mereka bilang bahwa kami juga punya data. Ya, saya bilang, sekarang you pulang ambil, jangan tunggu besok dan lusa. Sekarang ini you pulang ambil, you punya data, ambil sekarang, kita kasih cocok, mari. Oke, jangan cuma ngomong di mulutnya, tunjukkan buktinya. Ada beberapa hal yang lain juga, tapi saya tidak perlu ungkapkan di sini. Ya. Nah itulah, jadi memang senjata itu hanya menang dalam waktu yang singkat, tapi moral dia menang dalam waktu yang panjang. Ya. Baik saudara-saudara, saya kira cukup sekian dulu untuk kali ini. Sudah beberapa yang saya ungkapkan, dan ini menjadi satu bahan pemikiran, ya, satu masukan yang luar biasa bagi kita untuk kita pikirkan tentang bagaimana yang akan ke depan. Kita juga berpikir tentang mereka, bukan kita berpikir tentang diri kita saja, tetapi di samping kita berpikir untuk diri kita, juga kita berpikir untuk bagaimana Indonesia ini supaya juga. Oleh sebab itu kami selalu berketinggian untuk berkata bahwa marilah kita lakukan yang terhormat, ya, yang wajar, ya, di mata hukum, di mata manusia maupun di mata Tuhan, untuk kita bisa lakukan, ya. Baik saudara-saudara, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita akan lanjut di lain kali, ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, wassalam, mena, muria. Manuskrip Papua.